Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Andika Pratama dalam tugas Learning Journal, dalam tugas video Learning Journal. Nah, oke. Kira-kira nih dari teman-teman ada yang udah tahu nggak? Saya ingin membahas materi tentang apa di video kali ini. Kalau supaya apa teman-teman ada yang belum tahu, jadi saya kasih tahu dulu ya. Video ini tuh saya membuat tugas learning jurnal terkait materi bagaimana membangun media massa dan artikel, dan bagaimana membangun liputan berita dan artikel media massa yang terstruktur dan juga tajam. Oke, mungkin langsung aja ke materi ya, karena dikarenakan emang di video ini kita hanya dikasih batas waktu 5 sampai 10 menit gitu. Langsung aja. Nah, di sini ada pun prosedur dalam penyusunan TOR. Nah, dalam peliputan berita tuh dan artikel. Jadi dalam peliputan artikel berita dan artikel, sebelum kita meliput, kita harus membuat tornya terlebih dahulu gitu. Disiapkan tornya terlebih dahulu. Jika kalian udah tahu nih mau meliput apa, seumpamanya kalau di seminar-seminar kan biasanya sebelum acaranya dimulai gitu, supaya acara mulai besok Hamin 2 atau 2 hari sebelum acara biasanya tuh ada pamfletnya. Jadi ada ketentuannya kayak jam berapa seminarnya, terus di mana seminarnya gitu. Terus kalian tuh bisa tuh mempersiapkan tornya, karena kan udah ada tuh tempatnya di mana, terus jadwalnya kapan, jam berapa gitu. Itu untuk berita juga. Nah, dalam jurnalistik itu eh, TOR adalah sebuah dokumen kerja yang memuat kerangka atau mengenai rencana peliputan atau penulisan artikel jurnalistik. TOR juga menjelaskan apa isu yang akan diangkat, mengapa isu tersebut penting, dan juga bagaimana metode peliputan dilakukan, siapa narasumbernya yang akan diwawancarai, terus serta apa hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut. Nah, lanjut ke poin-poin di dalam TOR. Nah, poin-poinnya itu apa aja sih kak? Gitu. Nah, poin-poinnya ada topik, latar masalah, sudut sudut berita atau angle-nya itu kita mau ambilnya tuh dari mana gitu. Jadi kita mau bikin berita ini harus menentukan angle-nya gitu. Jangan nanti tornya tornya tentang seminar, angle-nya tentang apa gitu, kayak beda gitu, kayak berlawanan arah. Selanjutnya itu ada pembagian tulisan, cerita atau story, terus ada narasumber. Nah, narasumbernya juga harus ditentuin, jangan sembarangan juga. Kalau sumpah menyenar kayak pas lagi seminar gitu, narasumbernya kalau bisa ya ini yang menyelenggarakan seminar itu siapa gitu, ditanya-tanya gitu kepada narasumber. Selanjutnya kalau bisa gitu kepada pengisi seminar itu boleh ditanya juga kalau bisa. Selanjutnya itu ada daftar pertanyaan, dan selanjutnya itu ada observasi lapangan, dan selanjutnya itu adalah dengan foto, suara, gambar. Nah, itu fotonya jangan lupa diambil untuk buat jadi background di berita kalian gitu. Jadi bisa dibilang tuh foto foto bercerita gitu. Jadi fotonya itu tanpa kita kasih tahu ke orang-orang kalau eh, foto ini apa gitu, tanpa dikasih tahu juga orang-orang udah tahu, karena foto itu foto yang bakal bercerita gitu.
terus suara siapin juga itu poin-poinnya apa, nah itu termasuk poin-poinnya juga ya. Terus rancangan grafis, ada lagi rancangan grafis, terus juga ada riset data. Jadi ada riset dulu sebelum kalian membuat berita ini. Kita lihat sebelum menulis berita itu ada riset data. Jadi pas seminar tuh umpamanya ada berapa orang yang hadir dalam seminar tersebut gitu. Jadi riset dulu sebelum ya, menulis berita. Selanjutnya itu ada tenggat waktu deadline, tenggat waktu atau deadline. Nah, selanjutnya di poin B, yaitu di komponen TOR, peliputan berita dan artikel di media massa. Nah, dalam peliputan berita, TOR ini dalam peliputan berita dan artikel di media massa merupakan dokumen yang berfungsi sebagai pedoman bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Nah, TOR ini membantu memastikan bahwa peliputan dilakukan secara sistematis dan terarah dan juga sesuai dengan standar jurnalistik. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa komponen utamanya dalam TOR peliputan berita dan juga artikel di media massa. Ada latar belakang, yaitu ada latar belakang dan tujuan. Selanjutnya itu ada topik dan sudut pandang berita, dan ada narasumber dan data pendukung. Selanjutnya itu ada metode pengumpulan informasi, rancangan visual dan grafis, terus ada tenggat waktu dan evaluasi. Oke, langsung ke poin C. Nah, poin C ini ada peran TOR dalam meningkatkan kualitas dan akurasi hasil peliputannya. Nah, di sini ada beberapa poin-poinnya ya teman-teman. Di sini saya akan menyebutkan beberapa poin-poinnya. Nah, yaitu menjamin fokus dan relevan liputan. Terus ada meningkatkan akurasi informasi. Terus ada juga meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya. Terus ada lagi memastikan, yang terakhir ini ada memastikan standar etika dan profesionalisme. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor. Nah, dalam peliputan berita dan artikel ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan TOR dalam peliputan. Dalam keberhasilan TOR dalam peliputan. Nah, apa aja sih faktor-faktornya? Oke. Nah, faktor-faktornya itu ada kejelasan tujuan peliputan. Jadi tujuan peliputan itu harus jelas, harus terarah, jangan berlawanan gitu. Seperti tadi yang saya bilang, jika kalau seumpamanya arah peliputannya itu tentang seminar, ya udah bahasnya tentang seminar, jangan lewat dari itu gitu, jangan melenceng ke tujuan yang lain, fokusin ke satu tujuan. Lanjut ke ruang lingkup dan fokus isu yang tepat. Nah, isunya itu kalian sebelum menulis atau membuat berita atau artikel, kalian harus fokus dengan isunya, harus cari tahu juga tuh, riset dulu tentang isunya itu benar apa enggak. Kalau seumpamanya isunya kayak ya isu yang mungkin isu-isu yang inilah yang susah digarap gitu. Nah, lanjut ketiga yaitu ada ketersediaan data awal atau latar belakang yang kuat. Selanjutnya itu ada penentuan narasumber kunci yang akurat. Jadi nanti sebelum kalian wawancara gitu, kalian tentuin dulu narasumbernya yang akurat gitu, yang pas gitu buat yang apa ya, yang menurut kalian tuh wah ini narasumber bagus nih buat dijadiin buat kita nanti wawancara gitu, karena masuk kriteria yang ada di dalam TOR kita. Selanjutnya ada perencanaan waktu dan logistiknya matang. Jadi sebelum kita membuat berita atau menulis berita dan artikelnya itu,
kita harus merancang gitu waktunya yang matang gitu, jangan apa kayak harus matang gitu biar semuanya kelar dengan sempurna. Selanjutnya itu ada kesesuaian dengan nilai-nilai berita. Artinya itu ada koordinasi dan komunikasi tim produksi. Jadi itu koordinasi dan komunikasi ke tim produksi. Jadi kayak uh, kalau seumpamanya beritanya udah kelar gitu, jadi tim produksi juga kalau bisa koordinasi sesuai dengan koordinasi kayak tim produksi ngambil video atau ngambil foto gitu buat dijadiin background berita, terus diedit lagi sama video sama produksi gitu. Selanjutnya yaitu ada evaluasi dan umpan balik dari peliputan sebelumnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Selanjutnya kalau ada salah datangnya dari saya, benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.